Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Fitria dari kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 1 Pangandaran. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Setelah memproklamasikannya kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak lantas terlepas dari ketegangan-ketegangan antar kelompok masyarakat loh. Beberapa wilayah yang berada di Indonesia menolak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya Maluku. Kalian tahu kenapa? Kita bahas mengapa beberapa wilayah tersebut tidak setuju dengan didirikannya NKRI, hingga berujung pemberontakan Republik Maluku Selatan. Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Sumokil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Sumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. J. Leimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS, tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi, langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Sumokil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain loh, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel A.E. Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Kalian tahu? Beliau itu adalah Panglima Tentara dari Teritorium Indonesia Timur. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi di wilayah Indonesia Timur. Akhirnya, kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Sumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Sumokil dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Sumokil yang telah dijatuhkan hukum mati, pada akhirnya pemerintahan RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Banyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya, pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia.